Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mutiara Nasima Putri dari Prodi S1 Keperawatan NIM 2311016. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang bullying. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang terjadinya bullying. Nah, bullying ini terjadi tidak hanya di kalangan remaja, bahkan di kalangan anak-anak SD, SMP, SMA maupun di bangku perkuliahan juga. Nah, bullying ini sendiri adalah suatu tindakan penindasan yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Pelaku ini merasa dirinya paling berkuasa sehingga dia bisa melakukan tindakan bullying ini. Nah, apa sih yang membuat pelaku ini melakukan tindakan bullying ini secara terus-menerus? Nah, yang pertama mungkin ada masalah di lingkungan keluarganya, sehingga dia meluapkan semua emosinya dengan cara melakukan bullying ini. Dan yang kedua adalah dengan alasan kesenangan. Nah, si pelaku bullying ini merasa senang jika dirinya melakukan bullying ini. Kesenangan dia muncul jika dia sudah membuli orang lain. Nah, yang ketiga sebagai ajang popularitas. Si pelaku ini bisa melakukan bullying ini karena agar dianggap dia yang paling berkuasa, dia yang paling berani, sehingga pelaku ini melakukan tindakan bullying ini. Nah, yang terakhir biasanya karena ajang balas dendam. Mungkin si pelaku ini dulunya juga korban bully, sehingga dia membalas dendamkan kejadian itu terhadap orang lain dan dia melakukan pembulian ini. Nah, tindakan pembulian ini pasti akan berdampak tidak hanya pada si korban tapi juga pada si pelaku. Nah, dampak yang terjadi pada si korban yang pertama, tentu saja mental si korban akan terganggu. Dia akan merasa cemas, dia akan merasa sedih, dia akan merasa murung, dia akan merasa tidak ada teman sama sekali. Nah, dampak yang selanjutnya mungkin si korban ini akan melakukan tindakan balas dendam juga dengan orang lain dengan cara dia juga akan melakukan tindakan pembulian terhadap orang lain. Nah, dampak yang paling buruk lagi, si korban ini mempunyai pemikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Nah, dampak bagi si pelaku, tentunya si pelaku pasti akan dijauhi banyak orang, dijauhi teman-temannya, dan si pelaku sulit bersosialisasi kepada orang lain. Nah, hukuman apa sih yang pantas bagi si pelaku bullying ini? Nah, yang pertama tentunya teguran terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin dengan teguran itu si pelaku bisa sadar bahwa tindakan yang dilakukan dia itu adalah tindakan tidak baik dan harus diberhentikan. Nah, tapi dengan cara teguran ini, jika dengan cara ini si pelaku tetap melakukan tindakan ini, nah ini bisa dibawa ke jalur hukum, bisa dilaporkan ke kantor polisi, dan dia bisa mendapatkan hukuman yang seimbang dengan apa yang dia lakukan agar dia mempunyai efek jera. Nah, cara mencegah bullying ini sendiri gimana sih? Nah, tentunya pasti edukasi dari orang tua itu sangat penting ya teman-teman. Adanya edukasi dari orang tua itu akan menyadarkan si pelaku bahwa tindakan dia itu tidak benar dan dia harus mengakhiri semua tindakan ini. Pokoknya edukasi dari orang tua itu terpenting. Jadi orang tua perlu mengedukasi anak-anaknya, perlu mengawasi anak-anaknya agar anak-anaknya tidak menjerumus ke jalan yang tidak benar, tidak melakukan bullying, tidak melakukan tindak kekerasan apapun. Nah, menurut saya tindakan bullying ini harus diberhentikan karena sangat berdampak buruk bagi si pelaku maupun si korban. Nah, pesan saya, jika salah satu dari kalian adalah korban dari bullying, jangan pernah patah semangat, beranikan diri kalian untuk membela diri kalian agar tidak terus-terusan dibully oleh si pelaku. Beranikan diri kalian untuk melawan si pelaku karena masa depan kalian tidak akan berhenti di sini. Masa depan kalian masih panjang. Jadi tetap semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Dan pesan saya untuk si pelaku bullying,
Jika salah satu dari kalian adalah pelaku bullying, maka stop tindakan kalian karena tindakan kalian ini sangat merugikan diri kalian sendiri dan orang lain. Bahkan masa depan kalian akan terancam. Tetaplah jadi manusia baik yang berguna bagi orang lain. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.